Terkuak alasan Lady Aurelia minta libur Nataru, pengacara bantah mau liburan ke Eropa. Bantah mau liburan ke Eropa, pengacara kuak alasan Lady Aurelia minta libur Nataru. Ia juga meminta agar masyarakat tak mudah terprovokasi. Beredar di media sosial LD, Dr. Koas Fakultas Kedokteran, FK, Universitas Sriwijaya, Unsri, menolak jadwal piket yang ditetapkan oleh rekannya, Muhammad Lutfi, sesama Dr. Koas, selama liburan Natal dan Tahun Baru, Nataru, hingga berujung penganiayaan oleh sopirnya, DT. Muncul dugaan LD ingin liburan ke Eropa bersama keluarganya. Pihak LD membantah isu tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga LD, Titis Rahmawati, ketika mendampingi DT, terduga penganiaya Muhammad Lutfi, saat diperiksa di Mapolda Sumsel, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Itu sudah dilebihkan, enggak ada liburan. Katanya mau liburan ke Eropa. Emang ke Eropa berapa jam naik pesawat? Kata Titis saat ditemui di Mapolda Sumatera Selatan, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Titis meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi terkait isu yang berseliweran di medsos. Kami akan luruskan kepada masyarakat dan orang-orang yang tidak tahu permasalahan. Jangan judge seseorang, karena medsos kan sudah diatur Undang-Undang ITE. Kami perhatikan akun-akun yang disebarkan dengan tujuan hal yang tidak baik, tuturnya. Menurut Titis, alasan LD ingin meminta piket dijadwal ulang karena mengalami tingkat stres sebagai tenaga medis. Terlebih lagi banyaknya pasien di rumah sakit. Tingkat stres orang tidak bisa mengukurnya, apalagi baru diterjunkan ke masyarakat. Belum siap betul, ada sesuatu yang tidak diperlakukan dengan yang sama, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, video penganiayaan seorang dokter koas di Palembang bernama Muhammad Lutfi viral di media sosial. Lutfi dalam video terlihat dipukuli oleh seorang pria yang belakangan diketahui berinisial DT. Orang tua korban belum mau bertemu pelaku. Orang tua dokter koas Lutfi kuak kondisi anaknya. Ia pun meminta anaknya mendapat keadilan dan pelaku bisa diproses hukum. Orang tua Muhammad Lutfi Dr. Koas RS Siti Fatimah yang menjadi korban penganiayaan di salah satu kafe di Jalan Demang Lebar Daun Palembang merasa sangat kecewa atas peristiwa yang menimpa anaknya. Hal itu disampaikan Wahyu Hidayat, ayah Muhammad Lutfi saat dijumpai di Rumah Sakit Bayangkara Moh Hasan Palembang, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Kami merasa kecewa dengan peristiwa ini dan keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini pada kepolisian dan berharap pelaku dapat diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia, kata Wahyu. Sore tadi Lutfi sudah pulang dari Rumah Sakit Bayangkara Moh Hasan setelah dirawat sejak hari Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024, namun harus tetap beristirahat di rumah. Sudah diperbolehkan pulang hari ini, tapi masih proses pemulihan. Kondisi psikologisnya masih syok, katanya. Menanggapi pemeriksaan pelaku di Polda Sumsel, Wahyu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan tentunya dengan pengawalan. Biarkan saja proses hukum berjalan, katanya. Disinggung apakah sudah ada dari pihak terlapor yang menemuinya. Wahyu menegaskan hingga saat ini belum ada menemuinya dan belum bersedia untuk ditemui. Kami belum tahu soal itu, katanya. Harta kekayaan orang tua Lady Dr. Koas Unsri ikut jadi sorotan pejabat kementerian. Orang tua Lady Aurelia Pramesti mahasiswi jadi pemicu penganiayaan Dr. Koas Unsri ikut disorot. Lady Aurelia Pramesti merupakan anak seorang pejabat di Kementerian PU. Dr. Koas bernama Lutfi dipukul sopir ibunda Lady C sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Lutfi merupakan ketua stase yang biasa membuat jadwal jaga Dr. Koas. Ternyata Lady tak setuju dengan jadwal yang dibuat oleh Lutfi. Karena inilah ibu Lady mendatangi Lutfi dan terjadilah penganiayaan yang dialami Lutfi yang dilakukan oleh sopir ibunya Lady. Usai kasus penganiayaan ini mencuat, kini terkuak nasib Lady dan harta kekayaan orang tuanya. Lady kini dibandingkan dengan anak pejabat lainnya bahkan diejek anak mama. Hal ini seperti yang dituliskan menurut dokter yang memviralkan video itu, sang mahasiswi justru sedang menonton konser. Dr. Hendra Cipta yang memviralkan video itu pun membandingkan Lady dengan para koas lain yang juga anak pejabat. Seperti diketahui, Lady diduga anak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah. Dedi Mandarsyah ST, MT merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Dikutip dari LHKPN, Deddy Mandarsyah mulai melaporkan harta kekayaan setelah menjadi Kepala Satuan Kerja sebagai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2, Provinsi Riau. Lalu Deddy Mandarsyah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja sejak Desember tahun 2016 hingga Desember tahun 2019. Satu di antaranya menjadi Kepala Satuan Kerja Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019. Deddy kemudian menjabat sebagai pejabat pembuat komite, PPK, hingga Desember tahun 2022. Setelah itu, Deddy Mandarsyah menjadi Kepala BPJN hingga saat ini. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%, tanah dan bangunan Rp. 750 juta. 1. Tanah dan bangunan seluas 33,8 meter persegi, 33,8 meter persegi di Kap, Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp. 200 juta. 2. Tanah dan bangunan seluas 33,8 meter persegi, 33,8 meter persegi di Kap, Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp. 200 juta. 3. Tanah dan bangunan seluas 36 meter 2 per 36 M2 di Kap, Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp. 350 juta. B. Alat transportasi dan mesin Rp. 450 juta. 1. Mobil, Honda CR-V tahun 2019, hadiah Rp. 450 juta. C. Harta bergerak lainnya Rp. 830 juta. D. Surat berharga Rp. 670 juta 700.000 kas dan setara kas Rp. 6.725 juta 751.869 F. Harta lainnya Rp. Subtotal Rp. 9.426 juta 451.869. 3. Hutang kosong. 4. Total harta kekayaan 2-3 Rp. 9.426.451.869 berdasarkan jabatan, Deddy masuk dalam kategori Eselon II, di mana tercatat dalam pasal 131 Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, dilansir kilat.com pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024 dari peraturan.bpk.go.id. Pasal 131 UU ASN juga menjelaskan jabatan Eselon II setara dengan jabatan tinggi pratama, di mana meliputi Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Balai Besar, dan kepada dinas, kepada badan provinsi. Pejabat Eselon II di kementerian mendapatkan nominal gaji tersendiri. Besaran gaji pejabat Eselon II C adalah Rp3.307.400 sampai dengan Rp5.431.900. Kemudian ada tunjangan lainnya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, hingga tunjangan suami, istri dan anak. Di mana tunjangan suami, istri tertulis dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Pegawai Eselon IA dan Eselon IIB mendapat tunjangan jabatan sejumlah Rp3.250.000 dan Rp2.025.000. Tunjangan makan dan lembur pagi para pejabat PNS golongan 4 maupun Eselon I dan 2. Jatah uang makan Rp41.000 per hari, uang lembur Rp25.000 per hari, dan uang makan lembur Rp41.000 per hari. Sementara tunjangan kinerja tahunan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR mengatur pejabat Eselon II mendapat Rp13.670.000 sampai dengan Rp21.330.000. Sosok Lady Aurelia Pramesti, penyebab dokter koas dipukuli. Inilah sosok Lady Aurelia Pramesti, wanita yang tengah disorot dan diduga terseret dalam kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Lady Aurelia Pramesti, LAP, adalah mahasiswi di Universitas Sriwijaya, Unsri. LAP terdaftar sebagai Tim Bantuan Medis Sriwijaya, TBM Sriwijaya. Fakultas Kedokteran, FK, Unsri.
yakni untuk periode 2021 hingga 2022. TBM Sriwijaya merupakan suatu badan otonom yang berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FK Unsri. Mengutip tbmsfkunsri.wordpress.com, TBM Sriwijaya yang bergerak di bidang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kegawat daruratan medis dan kemanusiaan sebagai pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Disebut-sebut LAP diduga menjadi pemicu aksi pemukulan terhadap dokter koas yang bernama Lutfi. LAP juga disebut merupakan anak dari seorang ayah yang merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum, PU, Deddy Mandarsyah. Kini nama Deddy Mandarsyah juga turut serta ramai dibicarakan seiring dengan menggaungnya berita penganiayaan dokter koas di Palembang.